Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian. Adelia Poli, Agustino Patala, Agustin, Ahmad Kadir, Bunga Oli, Fadila D. Abbas, Farid, Adita Rasid Ali, Ishak Husnan, Ismail Web, Munur Rizky Pratama, Nabila Abdul Aziz, Nesya Junardi Wayo, Putri. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut sebagai periode klasik. Pada kurun waktu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Zaman kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Contohnya Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Ibnu Sina menghasilkan dan membesarkan dunia medis hingga berkembang sampai sekarang ini. Selanjutnya kita akan diskusi sesuai kelompok. Kelompok pertama, materi yang akan didiskusikannya adalah tentang
tentang periodisasi sejarah Islam. Kelompok 2 Masa kejayaan Islam. tentang masa kejayaan Islam. Oke, baik, dipersilahkan kepada kelompok 1 untuk Memaparkan membacakan hasil diskusi. dari kelompok. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Ibnu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. 1. Periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000. B. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, dan B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Baiklah, kemudian ada yang ingin bertanya? Bagaimana pembagian periode secara peradaban Islam? Saya akan menanyakan kepada kelompok 1 apa yang dimaksud dengan periodisasi sejarah Islam. Maka Apakah dari kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? ya, persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dari Anggun Sabi. Bagaimana pembagian periode sejarah peradaban Islam? Secara umum, peradaban Islam dibagi menjadi 3 babak, yaitu periode Islam klasik, pertengahan, dan modern yang memiliki cirinya masing-masing. Baiklah, apa sudah puas dengan jawaban saya? Ya, makasih atas jawaban yang diberikan. Kami sudah menerimanya dengan baik. Dari Pak. Tinggal satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Apakah sudah jawabannya? Ya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nolan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan periodisasi sejarah Islam. Periodisasi peradaban Islam adalah sifat ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks, waktu, dan tempat. Patokan yang bermacam-macam. Peradaban Islam dimulai dari periodisasi Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, saya dari kelompok 2 dalam puas dengan jawabannya. Tapi Selanjutnya, kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi dari kelompok. Dipersilakan dari kelompok 2.
berkembangnya Aisyah tidak terlibat, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menangani kehidupan umat. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan pada masa siapa Islam mengalami kejayaan. Jelaskan pada masa siapa Islam mengalami kejayaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang jelaskan pada masa siapa Islam mengalami kejayaan. Kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Sementara kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Apakah kalau jawaban tadi yang sudah puas? Apakah ada lagi satu pertanyaan dari kelompok? Oke, karena diskusi kita pada siang hari ini telah berakhir, saya meminta kepada perwakilan untuk membacakan kesimpulan terkait materi tersebut. Dipersilahkan siapa yang mau? Silakan. Baiklah, saya akan menunjukkan beberapa materi periodisasi sejarah Islam. Bahwa sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode klasik pada tahun 650 sampai 1250. Periode klasik ini terbagi dari 2 fase, yaitu fase ekspansi dan integrasi, dan kedua fase disintegrasi. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800. Periode ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500. Yang kedua, fase munculnya 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800. Yang ketiga, periode modern pada tahun 1800 dan 1900. Kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam, sementara kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, manfaat kita belajar tentang masa kejayaan Islam itu untuk memahami tentang bagaimana bentuk peradaban Islam di masa lampau, sehingga kita belajar tentang apa saja yang menjadi bentuk kejayaan suatu peradaban Islam, serta dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangannya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Baik, berakhir sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama.